Bab 666. Ling Tian, Anda sebenarnya mengundang Shen Fei, Ratu Surga, untuk datang ke sini. Mungkinkah ini juga hadiah dari Anda? Dia bertanya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tentu saja. Ye Ling Tian tersenyum dan mengangguk, ini adalah pernikahanmu denganku. Aku tahu kamu suka mendengarkan lagu-lagu Shen Fei, jadi aku membawanya ke sini dan menyanyikannya untukmu di tempat. 21 Su Yuwei melihat apa yang Ye Ling Tian lihat, mengatakan tentang Yun dan Feng Qing, tapi dia tahu betul bahwa mengundang Shen Fei bisa dikatakan sangat sulit. Bukan karena Ye Ling Tian membayar banyak untuk mengundang ratu ini. Mata Su Yuwei basah, dan dia berkata dengan lembut, Ling Tian terima kasih, kata-kata ini datang dari lubuk hatiku. Untuk Ye Ling Tian, Su Yuwei benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Dia dipermalukan oleh kata-kata pria terbaik yang jelek itu sebelumnya. Dia sudah siap untuk bunuh diri, berpikir bahwa Ye Ling Langit tidak akan muncul lagi. Tidak pernah terbayangkan bahwa dia tidak hanya muncul di adegan pernikahan, tetapi juga membawa begitu banyak kejutan untuk dirinya sendiri. Ini membuat Su Yuwei tampaknya datang dari neraka ke surga secara tiba-tiba, dan dia selalu merasakan kesurupan di dalam hatinya, merasa bahwa semua yang ada di depannya tidak nyata. Di antara kita, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kata-kata acuh tak acuh Ye Ling Tian membuat Su Yuwei merasa lega. Keduanya memandang Shen Fei bersama-sama, ratu legendaris dari dunia musik. Shen Fei tidak muda, dia sudah berusia 30-an, tetapi dia memiliki temperamen yang telah hilang, dan suaranya bahkan lebih halus, seperti nyanyian burung pagi di hutan tak berujung. Hari ini, ia secara khusus mengenakan gaun yang sederhana dan elegan agar tidak mencuri perhatian pengantin wanita. Shen Fei tahu bahwa hanya ada satu protagonis hari ini, dan itu adalah Su Yuwei. Sambil berjalan, dia bernyanyi, dan segera, lagunya berakhir. Shen Fei memandang sepasang orang cantik di platform tinggi, dengan senyum tulus di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, saya merasa terhormat diundang untuk menyaksikan pernikahan Tuan Ye dan Nona Su. Kekasih eksklusif, ini adalah hadiah untuk kalian berdua. Saya harap Anda akan tetap bersama selamanya dan menjadi tua bersama. Shen Fei mengirimkan berkahnya, yang mengejutkan banyak tamu. Merupakan kehormatan besar untuk mengundang ratu seperti itu untuk menyanyikan sebuah lagu. Saya tidak berharap bahwa ratu akan mengirim berkah kepada Ye Ling Tian dan mereka berdua, yang benar-benar patut ditiru. Belum lagi di Laut Cina Timur, bahkan jika putra gubernur Provinsi Tianan menikah, dia tidak akan bisa membuat kemegahan seperti itu. Pengiring pengantin. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Apakah saya salah dengar? Shen Fei, Ratu Surga, sebenarnya akan menjadi pengiring pengantin untuk nyonya keluarga Su. Tidak mungkin, tidak ada alasan sama sekali. Bagaimana mungkin seorang ratu berpangkat tinggi menjadi pengiring pengantin untuk seorang wanita dari keluarga kelas 3? 1. Semua tamu dibujuk untuk berdiskusi, wajah mereka semua terkejut, dan mereka terkejut agak tidak dapat diterima. Ratu yang bermartabat sebenarnya ingin menjadi Su Yuwei sebagai pengiring pengantin. Identitas keduanya sangat berbeda. Bab 667. Mendengar kata-kata Shen Fei, semua tamu berseru kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang ratu musik yang bermartabat benar-benar akan bersedia menjadi pengiring pengantin untuk seorang wanita muda dari keluarga kelas 3 tanpa ketenaran. Jika menyebar, diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya. Di atas panggung, Ye Ling Tian memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah semuanya terkendali. Shen Fei bersedia menjadi Su Yuwei sebagai pengiring pengantin, tentu saja bukan karena Su Yuwei, meskipun dia sangat cantik, bukan berarti Shen Fei belum pernah melihat wanita cantik. Sebaliknya, karena statusnya, dia telah melihat banyak wanita dengan penampilan dan temperamen yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah menjadi pengiring pengantin untuk mereka. Alasan mengapa dia melakukannya sepenuhnya karena Ye Ling Tian. Pada awalnya,
Ye Lingtian siap untuk melawan ketika dia mengetahui bahwa keluarga Jiang akan mempermalukan Su Yuwei, merekrut orang cacat yang jelek, dan seorang gadis liar yang gemuk untuk menjadi pendamping pria dan pengiring pengantin. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan rencana Jiang Yudi berhasil. Jika dia tidak bisa menghentikan Jiang Yudi, dengan temperamen keras kepala Su Yuwei, saya khawatir dia akan bereaksi terlalu radikal. Su Yuwei tidak tahu identitas Ye Lingtian, jadi sampai Ye Lingtian muncul, hatinya dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Jika Ye Ling secara naif mengungkapkan identitasnya dan dia ingin menikah, para bangsawan ibu kota kekaisaran atau pangeran muda dari 8 keluarga kerajaan akan bergegas menjadi pendampingnya. Tapi dia tetap memilih untuk tidak menonjolkan diri, dan hanya membiarkan Wei Lei, mantan bawahannya, menjadi pendampingnya dan membiarkan dia menyaksikan momen bahagia itu. Dan pengiring pengantin, Ye Lingtian menemukan Shen Fei tidak percaya. Dia tidak menipu Su Yuwei sekarang, lagi pula, keduanya telah bersama untuk waktu yang lama, dan dia juga tahu hobi Su Yuwei. Karena dia suka mendengarkan lagu-lagu Shen Fei, mengapa tidak menjadikan Tian Hou sebagai pengiring pengantinnya? Orang lain mungkin tidak dapat melakukan ini, berapapun harganya. Shen Fei mungkin tidak tergoda, tetapi tidak demikian halnya, bukan berarti Ye Lingtian juga tidak bisa melakukannya, meskipun Shen Fei menyendiri dan tidak terpengaruh oleh uang, perasaan keluarga dan negaranya jauh melampaui perasaan orang biasa. Ayahnya adalah seorang prajurit tua yang telah mengabdi pada tanah air dan bertempur di medan perang. Setiap tahun, Shen Fei akan menyumbangkan sebagian besar pendapatannya ke teater Barat Daya, yang merupakan daerah tersulit di Daxia, untuk sedikit berkontribusi pada upaya sederhananya. Terkadang, dia membenci dirinya sendiri karena menjadi anak perempuan, jika tidak, dia bisa pergi berperang dan membunuh musuh dengan heroik. Mungkin ini adalah aspek yang paling tidak diketahui dari Shen Fei, Ratu Surga. Yang lain mengira dia seperti peri. Tampaknya dia tidak akan memperhatikan dunia duniawi. Pada saat itu, seseorang membantu Ye Lingtian untuk menghubunginya, dan dia sangat senang ketika mengetahui identitas Ye Lingtian. Merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat menyanyikan lagunya sendiri dan menjadi pengiring pengantin untuk orang yang dicintainya di pernikahan Southwest Supreme yang bermartabat. 9 Shen Fei setuju di telepon tanpa mengatakan sepatah kata pun, itulah sebabnya dia bernyanyi hari ini. Namun, para tamu yang hadir tidak mengetahui hal-hal di balik ini, sehingga tindakan Shen Fei jauh di luar dugaan mereka. Para reporter dari berbagai kantor surat kabar mengeluarkan kamera mereka ketika mereka melihat bahwa kerumunan itu begitu sensasional, dan membentak Shen Fei. 2 wartawan ini diundang oleh keluarga Jiang untuk mempermalukan Su Yuwei, dan setelah merekam detail pernikahan, sehingga dia bisa menjadi lelucon di seluruh Laut Cina Timur. Di era ini, media menyebarkan berita dengan kecepatan tercepat. Selama reporter ini menulis siaran pers sedikit dengan baik, Su Yuwei akan segera menjadi terkenal di Laut Cina Timur. Itu hanya ketenaran, semua orang akan mengolok-oloknya di masa depan. Penghinaan Su Yuwei oleh keluarga Jiang, reporter ini tidak menangkap banyak, jadi mereka sedikit kecewa pada awalnya, tetapi mereka tidak pernah berharap untuk membuat berita besar. Ratu Shen Fei yang selalu rendah hati, tidak hanya menghadiri pernikahan ini, tetapi juga melayani sebagai pengiring pengantin untuk Su Yuwei, yang merupakan suatu kehormatan besar. Bab 668. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan menjadi berita utama surat kabar dan majalah utama di Laut Cina Timur besok, dan diperkirakan orang akan membicarakan berita besar ini setidaknya selama seminggu. Wartawan selalu memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Setelah menyadari bahwa ada berita besar yang harus diliput, mengapa mereka tetap berada di tempat yang sama dengan bodohnya? Lebih dari selusin wartawan mengangkat mikrofon dan bergegas maju dengan kamera. Wajah mereka penuh perhatian senyum. Shen Tianhou, bolehkah saya meminta Anda dan pengantin wanita untuk bertemu 4 sebelumnya? Anda belum pernah menerima pertunjukan komersial sebelumnya, jadi mengapa Anda hadir di pernikahan kali ini?
Apakah ini memiliki arti khusus? Menurut pendapat saya tahu, Anda tampaknya tidak memiliki persahabatan dengan Tuan Ye Lingtian dan Nona Su Yuwei. Tetapi Anda tidak hanya menyanyikan lagu, kekasih eksklusif, tetapi juga berjanji untuk menjadi pengiring pengantin untuk Nona Su. Permisi, bagaimana Anda melakukannya? Keputusan ini, apakah Anda mengenal Ye Lingtian dan Nona Su Yuwei sebelumnya? Sekelompok wartawan berkerumun, berebut untuk mengajukan pertanyaan, dan mereka mengajukan tidak kurang dari 10 pertanyaan dalam waktu singkat. Begitu banyak orang bertanya, bahkan jika Shen Fei ingin menjawab, dia tidak bisa menjawab sama sekali, jadi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Hal ini membuat para reporter semakin penasaran. Mereka ingin mengetahui hubungan antara Shen Fei, Ratu Surga, dan Ye Lingtian. Kalau ini bisa kita rumuskan, pasti kita bisa menulis berita besar. Diperkirakan dalam sebulan ke depan volume bacaan surat kabar dan majalah akan meroket dan akan terus meningkat. Bagi jurnalis, tidak ada yang lebih menarik daripada berita terkini. Oleh karena itu, mereka semua ingin lebih dekat dengan Shen Fei, jadi mereka memintanya untuk mengucapkan beberapa patah kata, tetapi sayangnya ada pengawal yang berdiri di depan Shen Fei, mencegah para reporter ini untuk maju selangkah. Pada saat ini, Wei Lei tiba-tiba datang ke sisi Ye Lingtian dan mengingatkannya, "Tuan, sudah waktunya." Wei Lei tidak bisa mengecilkan suaranya, dan kata-katanya didengar oleh banyak orang di antara hadirin. Kerumunan tidak terlalu khawatir tentang waktu yang akan datang, tetapi penuh dengan rasa ingin tahu dan terkejut dengan kata "Tuan" yang dipanggil Wei Lei. Anda harus tahu bahwa Wei Lei adalah Kapten Harimau kelas 5, dan pangkat resminya setara dengan Tuan Kota Laut Timur. Dia benar-benar memanggil Ye Lingtian, "Tuan." Pangkat apa yang seharusnya menjadi Ye Lingtian? Mungkinkah itu identitas Ye Lingtian? Jauh lebih tinggi dari Kapten Harimau kelas 5. Ternyata Kapten Harimau ini sama sekali bukan pendukung yang ditemukan Ye Lingtian. Sepertinya dia lebih seperti bawahannya. Mendengar kata-kata Wei Lei, wajah Jiang Yudi menjadi sangat jelek, dan dia akhirnya tidak begitu lega tentang identitas Ye Lingtian. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak menganggap serius Ye Lingtian. Adapun waktu Wei Lei sudah habis, Jiang Yudi tidak banyak berpikir, dia hanya menatap Ye Lingtian dengan dingin, ingin melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, Ye Lingtian menoleh untuk melihat keluar jendela dan berbisik kepada Su Yuwei, "Yuwei, lihat." "Apa yang kamu lihat?" Su Yuwei menoleh tanpa sadar dan mengikuti jari Ye Lingtian untuk beberapa waktu yang tidak diketahui. "Itu akan mekar karena kamu," Ye Lingtian berkata sambil tersenyum. Begitu suara itu jatuh, hanya ledakan keras yang terdengar. Ribuan pohon api dan bunga perak bermekaran, dan kembang api yang indah menjulang ke langit, memandang keluar. Malam yang luas menutupi seluruh laut Cina Timur. Bab 669. Di seluruh wilayah kota Donghai, ribuan kembang api diluncurkan ke langit pada saat yang bersamaan, membentuk pemandangan yang indah dan indah, menerangi malam. Dilihat dari kejauhan, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, ada kembang api di mana-mana di langit, dengan berbagai bentuk dan warna. Beberapa kembang api mengeluarkan suara siulan yang panjang di udara, seolah-olah seseorang sedang bersiul, dan hanya setelah mencapai titik tertinggi mereka meledak menjadi bentuk langit yang penuh dengan bintang. Beberapa kembang api naik langsung ke langit, dan ketika mereka meledak menjadi titik cahaya yang lebih menyilaukan, seolah-olah seluruh langit malam menyala. Ada juga kembang api, ketika mereka meledak di titik tertinggi, mereka berubah menjadi bola merah, yang membuat orang mendesah bahwa itu sangat indah. Kembang api yang tak terhitung jumlahnya ini benar-benar berwarna dan memiliki banyak gerakan. Warga di Laut Cina Timur sedang menonton TV di rumah atau makan malam. Setelah mendengar suara kembang api, mereka bergegas keluar ruangan untuk menonton. Macam-macam kembang api memenuhi langit, membuat warga ini takjub sekaligus takjub. Banyak anak yang berteriak kegirangan, mengangkat tangan ke atas kepala,
terus melambai, berlari dan tertawa. Wow, saya benar-benar ingin membekas adegan ini dalam pikiran saya selamanya. Sangat indah. Selama bertahun-tahun, Donghai tidak pernah melepaskan begitu banyak kembang api pada satu waktu, yang sangat mengejutkan. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan yang begitu besar. Apa yang terjadi? Festival apa hari ini? 11 warga Donghai, saya tidak tahu berapa banyak orang, mengirimkan kembang api yang hampir memenuhi kota. Itu banyak uang, dan kebanyakan orang bahkan tidak berani memikirkannya. Lebih penting lagi, untuk menyalakan kembang api di seluruh kota Laut Cina Timur, perlu untuk mengajukan permohonan ke departemen terkait terlebih dahulu, dan kembang api hanya dapat dinyalakan setelah departemen terkait setuju. Tapi dengan begitu banyak kembang api, bersiap-siap adalah proyek besar bahkan dengan persetujuan departemen terkait. Para reporter yang mengelilingi Shen Fei dan ingin mewawancarainya bergegas ke jendela pada saat ini, memasang kamera dan merekam kembang api di langit. Dan Shen Fei, meskipun dia adalah ratu dunia musik, telah melihat banyak adegan besar, dan kembang api di seluruh kota masih membuatnya tersentuh. Dan dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, Su Yuwei benar-benar pengantin yang bahagia. Melihat kembang api yang mengejutkan ini, Jiang Yudi merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya untuk sementara waktu. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak dapat membuat seluruh kota Donghai menyalakan kembang api pada saat yang sama, kecuali saudara iparnya Hou Zongyong maju ke depan. Dapatkah dia membujuk departemen terkait untuk melepaskannya? Mungkinkah identitas asli Ye Lingtian sebanding dengan seorang pangeran? Jiang Yudi menggelengkan kepalanya dan membuang ide itu dari benaknya. Dia tidak percaya bahwa Ye Lingtian memiliki latar belakang yang begitu kuat. Jika dia benar-benar berasal dari luar biasa, latar belakang, mengapa dia rela menderita begitu banyak dalam keluarga Su? Lama tidak berguna. Sekarang Ye Lingtian tidak setingkat Lord Hou, Jiang Yudi dapat menghadapinya sesuka hati. Biarkan kamu bangga untuk sementara waktu, biarkan kamu bersenang-senang, dan kemudian kembali untuk merasakan rasa sakitnya, kamu akan mengingatnya lebih dalam. Jiang Yudi bergumam pada dirinya sendiri dengan getir. Niat awal pernikahan ini adalah agar Jiang Yudi mempermalukan Su Yuwei, tetapi sekarang setelah pernikahan berlangsung, dia menemukan bahwa Su Yuwei tidak menerima penghinaan apapun. Sebaliknya, dia tampaknya selalu menjadi pusat perhatian, dan kembang api di seluruh kota juga bermekaran untuknya. Untuk mengatakan bahwa Jiang Yudi tidak cemburu pada Su Yuwei, itu pasti bohong. Tapi dia rela membiarkan Su Yuwei menikmatinya. Lagi pula, dia memiliki cara yang lebih kejam. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan membiarkan Su Yuwei menikmatinya. Melihat kembang api di seluruh kota, Su Yuwei sangat bersemangat dan menangis dengan senang hati. Jangan menangis, kamu akan menghabiskan semua riasanmu untuk menangis. Belum lagi, hari ini adalah hari besar untuk pernikahan. Layak untuk bersenang-senang. Jangan menangis, kata Ye Lingtian dengan senyum. Aku sangat senang. Setelah Su Yuwei mengatakan ini, dia semakin menangis, bahunya bergetar. Ye Lingtian melambai ke penata rias di bawah panggung. Aku tidak tahu kapan, penata riasnya telah berubah. Lihat, setelah Ye tindakan Lingtian, penata rias baru buru-buru melangkah ke platform tinggi dan dengan cepat membantu Su Yuwei memperbaiki riasannya. Bab 670. Kepala pelayan Jiang merasa ada sesuatu yang salah. Hotel ini hampir semua orangnya. Mengapa penata rias mematuhi perintah Ye Lingtian? Namun, ini bukan masalah yang sangat penting. Apapun yang Ye Lingtian lakukan, nona muda kedua tidak akan membiarkannya pergi. Karena itu akan menjadi jalan buntu cepat atau lambat, membuat Ye Lingtian bangga untuk sementara waktu sekarang tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Butler Jiang berpikir bahwa setelah Ye Lingtian menikmati pemandangan, dia akan dibuang ke dalam debu. Kembang api di seluruh kota berlangsung selama 10 menit penuh sebelum perlahan menghilang.
Warga di seluruh pelosok Laut Cina Timur belum cukup melihat dan enggan masuk ke dalam rumah. Banyak anak-anak yang bersemangat dan belum selesai melihat ke langit malam dan berharap kembang api akan dinyalakan lagi. Kembang api padam perlahan, tetapi di langit di atas Hotel Tianlong, ada sedikit fluoresensi, dan secara bertahap menjadi lebih cerah, dan orang-orang segera menyadarinya. Apa ini? Sepertinya drone. Ya ampun, banyak sekali drone. Lihat, drone-drone ini tersusun dalam formasi tertentu, sungguh aneh. Di tengah diskusi yang heboh, ratusan drone, menggunakan lampu yang terpasang di badan pesawat, menyusun garis font merah, Ruoshui 3000, hanya cinta Yue. 8 karakter ini disatukan setelah selesai, dari merah awal, dengan cepat berubah menjadi oranye, dan kemudian berubah menjadi kuning cerah yang mulia, dan akhirnya ketujuh warna pelangi itu muncul. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, sungguh menakjubkan. Melihat pemandangan ini, banyak wanita di arena terus berseru, "Ya Tuhan! Tulisan tangan ini terlalu besar. Jika ada yang bersedia membayar begitu banyak untuk saya pasti akan menikah dengannya." Ini sangat romantis. Memiliki pernikahan seperti itu harus menjadi pengantin paling bahagia di dunia. Setelah menonton pernikahan hari ini, sejujurnya, saya bahkan tidak ingin menikah lagi. Saya tidak tahu siapa lagi yang bisa lebih baik dari hari ini. Pada saat ini, hati Su Yuwei benar-benar hancur oleh Su Yuwei karena dia menyinggung wanita kedua dari keluarga Tiananjiang. Saya tidak berharap untuk memiliki pernikahan yang bahagia. Keluarga Nona Jiang kedua juga secara pribadi mengatakan bahwa untuk mempermalukan Su Yuwei, dia akan mengadakan pernikahan yang semua orang di Laut Cina Timur akan tahu dan mengolok-olok Su Yuwei. Keluarga Su sangat lemah dan jauh dari lawan keluarga Jiang. Setelah diperintahkan untuk menikah oleh Nona kedua dari keluarga Jiang, Su Yuwei juga menerima nasibnya. Selama dia bisa hidup damai dengan Ye Lingtian, dia tidak akan meminta apa-apa lagi. Membuat terkesan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Lingtian akan memberinya begitu banyak kejutan. Dia memohon di depan gerbang keluarga Chao, dia berlutut selama beberapa jam, dan ditertawakan oleh lebih dari 10 penjaga keluarga Chao. Ye Lingtian yang muncul di waktu dan memeluknya erat-erat. Zhang Ye mengancamnya, memintanya untuk menepati janjinya dan bersenang-senang dengannya. Dia tidak tahan, dan akhirnya keluarga Zhang Ye terpaksa meninggalkan Laut Cina Timur. Cincin berlian, Love in the City, dari Cartier Group adalah hadiah impian bagi banyak orang. Ye Lingtian membelinya untuknya dan meletakkannya di tangannya. Bahkan ratu favoritnya Shen Fei dan Ye Lingtian datang ke sini dan ingin menjadi pengiring pengantinnya. Ada juga kembang api di seluruh kota sekarang, dan pengakuan 7 warna yang terdiri dari ratusan drone. Su Yuwei tidak pernah merasa seperti dia adalah orang baru yang paling bahagia di dunia saat ini seperti sekarang. Ibu, wanita paling bahagia. Naksirnya adalah pahlawan yang tak tertandingi.